wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz atau Ustazah, kemudian asatid atau asatizah, dan juga teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menyampaikan ceramah tentang adab thalibul ilmi. Sebelumnya, apa sih ilmu itu? Ya, ilmu merupakan kunci segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu juga merupakan sarana untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, amal dan iman kita tidak akan sempurna karena mereka mempunyai keterkaitan. Dengan ilmu Allah disembah, dengan ilmu hak Allah terjalankan. Dengan ilmu kita mengenal Islam seluruhnya, dan dengan ilmu pula kita mempunyai bekal menuju akhirat kelak. Karena sekali lagi semuanya bergantung kepada ilmu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap menuntut ilmu itu hukumnya sunnah, yang artinya mendapat pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap muslim atau fardhu ain, yang sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Ilmu pengetahuan itu tidak akan lepas dari pergerakan dan perkembangan manusia di muka bumi ini, dikarenakan ilmu selalu berperan penting dalam peradaban manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa jika seseorang mempunyai ilmu, maka mereka akan merasa dimuliakan. Sebaliknya, jika orang yang merasa tidak memiliki ilmu, maka dia akan merasa tercela, dan hal tersebut membuat orang bodoh. Di samping itu juga Islam mengajarkan bagaimana adab seorang menuntut ilmu, agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari pesan itu dapat kita ketahui sangat penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Berikut adab-adab seorang penuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Semata-mata hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tujuan duniawi. Maksudnya apa bukan tujuan duniawi? Tujuan duniawi itu seperti dia hanya mengejar cita-cita mungkin. Jadi bukan karena diawali niat karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang yang menuntut ilmu itu dengan tujuan duniawi diancam dengan azab neraka jahanam. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya segala amal atau pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, hendaknya memiliki percaya diri yang kuat. Jadi kita harus percaya diri dengan apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam diri kita. Ketiga, berakhlak dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syar'i. Yang keempat, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela. Seperti apa? Seperti hasad atau dengki, riya, ujub. Ujub itu kagum pada diri sendiri, meremehkan orang lain, dendam atau benci, kemudian marah bukan karena Allah, kemudian berbuat curang, sum'ah atau ingin didengar kebaikannya, pelit, berbicara kotor, dan lain-lain. Kemudian ada zuhud terhadap dunia, menganggap dunia itu kecil dan akhirat itu besar, karena seperti tujuan awal tadi, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
dia tuh melupakan duniawi. Kemudian perhatian dan fokus utamanya adalah untuk menuntut ilmu dan mengambil ilmu yang bermanfaat. Jadi dia nggak mencari-cari ilmu yang nggak bermanfaat. Kemudian mempersedikit makan dan makanan. Jadi jika diperbanyak itu akan menyebabkan lemah akal. Makanya harus memperbanyak makanan yang memperkuat akal seperti susu, kismis, kurma, dan lain-lain. Kemudian mempersedikit waktu tidurnya. Selama tidak membahayakan tubuhnya, hendaknya tidur sehari tidak lebih dari 8 jam. Tidak mengapa penuntut ilmu merelaksasikan jiwa, hati, dan pikiran dan pandangannya jika merasa lelah. Akan tetapi harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Kemudian senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dengan ilmu seperti membaca, menelaah, menghafal, atau mengulang pelajaran dan aktivitas lainnya. Jadi kita harus pintar memanage waktu dengan baik. Kemudian tidak malu bertanya tentang masalah yang belum diketahui. Jadi selama ada guru itu sebaiknya yang belum diketahui, yang masih kita bingung di pikiran kita, itu ditanya, biar nambah ilmunya. Kemudian membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati sehingga ilmunya bisa masuk. Kemudian selektif dalam memilih guru. Apa itu selektif? Maksudnya itu carilah guru yang mapan ilmunya, dijaga wibawanya, dikenal istiqomahannya, bagus dalam pengajarannya. Jadi sebaiknya mencari guru tuh yang mapan, yang tadi saya jelaskan. Kemudian memandang guru dengan penuh kemuliaan dan penghormatan. Kemudian senantiasa mencari keridhaan gurunya, merendahkan diri ketika mengkritik gurunya, tidak mendahului gurunya ketika berpendapat, mengkonsultasikan semua masalah dengan gurunya dan tidak keluar dari arahan-arahannya. Maksudnya mencari keridhaan gurunya. Jadi jangan membuat guru marah, jangan membuat guru menyesal mengajari kita, karena kita juga harus mencari ridhonya guru. Kemudian bersegera untuk menghadiri majelis sebelum gurunya hadir. Jadi itu salah satu adabnya ya. Jadi sebelum guru datang sebaiknya kita menunggu guru datang, duduk di majelis lebih awal. Kemudian hendaknya menemui guru dengan penampilan yang sempurna, yang sopan. Jadi jika yang ikhwan itu pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, kalau yang akhwat berarti pakai baju muslim, pakai jawrabnya, kerudungnya yang sopan. Intinya semuanya itu harus menutupi aurat, harus yang sopan, enak dipandang. Kemudian duduk di majelis dengan penuh tawadu, khusyuk. Jadi memang harus seperti itu, karena ya itu salah satu kita contoh bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian tidak meninggikan suara tanpa kebutuhan dan tidak berbicara kecuali darurat. Juga tidak tertawa terbahak-bahak, karena ya itu adalah salah satu adabnya, adab terhadap gurunya. Kemudian tidak memotong perkataan guru ketika guru sedang berbicara, walaupun sedikit, walaupun satu kata, itu nggak baik. Demikian beberapa pengetahuan tentang
Betapa pentingnya adab seorang penuntut ilmu yang sebenarnya bahkan Masya Allah bisa lebih dari itu. Tetapi jika yang barusan saja sudah mencakup, insya Allah selainnya akan dipahami dengan mudah dengan sendirinya. Demikian dari saya. Jika kesalahan datangnya dari saya dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.